di sebuah rumah sakit. Ian memaksa Tia tetap untuk diperiksa agar tahu apa yang terjadi pada dirinya itu. "Tuan Nyonya, silakan masuk ke ruangan ini," suruh seorang perawat dengan ramah. "Baiklah," Ian menggandeng Taeyong masuk ke dalam ruangan dokter untuk memeriksa Taeyong. "Permisi." "Oh, silakan duduk." "Bagaimana bisa? Pak dokter salah periksa. Jika dia baik-baik saja, kenapa tadi dan mual-mual?" tanya Ian. Dokter tersebut kembali duduk di kursinya. Dia meletakkan kedua tangannya di atas meja sambil berpikir. "Boleh aku coba memeriksamu?" tanya dokter pada Ian. Ian langsung mengangguk saja. Dia langsung bangkit dari kursinya dan membaringkannya meriksa. Dokter yang memeriksa Ian itu tersenyum kecil. Ian bingung dengan apa yang dokter itu senyumkan. Theo mengangguk. "Aku mengerti maksud mengidam itu apa, tapi kenapa aku? Aku pria." Dokter kecil. "Tidak semua orang yang mengidam mual itu adalah wanita, tapi pria juga bisa." Saya langsung ke intinya saja. "Istri Tuan sudah hamil 2 bulan." Sontak keduanya saling menatap satu sama lain. Ia langsung memegang perutnya itu. Theo kembali menatap dokter itu. "Hamil 2 bulan?" "Kau mau apa?" tanya Theo. "Aku mau coklat." "Aku ke sana sebentar ya," tunjuk Ian ke arah ujung yang tak jauh dari mereka berdiri. "Ya, jangan lama-lama." Ian mengangguk. Dia pun melangkah ke arah ujung sana mengambil sesuatu. "Wah, banyak sekali," kagumnya ketika melihat banyak coklat yang semuanya terlihat enak. Taeyong kini tengah membelai rambut Ian dengan lembut. Ian berbaring di atas ranjang dan ditemani Taeyong. "Kau kenapa sayang?" tanya Taeyong membuat Ian langsung menggelengkan kepalanya ke dekapan Taeyong. Taeyong sampai sekarang tidak tahu apa yang terjadi. Saat di supermarket tadi, Ian tiba-tiba mengajak Taeyong pulang begitu saja dan meninggalkan barang belanjaannya. "Aku ingin tidur, kau tak boleh pergi, kau harus tetap bersamaku." Taeyong mengacak rambut Ian pelan. "Tentu sayang, aku akan tetap bersamamu di sini. Kau tidurlah, aku akan menjagamu." Ian berdoa memeluk Taeyong pelan. Ian menutup matanya. Taeyong langsung memegang wajah Ian. "Aku tidak mau, kau pergi, pergi." "Ian, pergi, aku tidak mau." Taeyong menggoyangkan tubuh Ian. Sontak mata Ian terbuka lebar dan napasnya tak beraturan.
Ian langsung memeluk Taeyong dengan erat. Taeyong membalas pelukannya sambil menepuk punggungnya itu. Sayang, kau kenapa? Kenapa kau menangis? Kau mimpi buruk? Tanya Taeyong sambil menangkap wajah Ian. Tidurlah. Ian terasa malam sudah berganti pagi. Ian terbangun karena dia meraba di sampingnya itu. Tidak ada orang. Dengan cepat membuka matanya. Taeyong? Ian bangun dan melihat isi kamarnya ini. Taeyong. Ian segera turun dari kasurnya lalu beranjak ke kamar mandi untuk mencari Taeyong, tapi tidak ada. Taeyong, apa? Ian mencari seluruh penjuru ruangan ini. Taeyong berjalan penuh sapaya karena Ian ada di dekatnya dan tangannya membawa makanan yang dia beli. Ayo duduk di sana, jangan menangis. Ayo ceritakan apa terjadi padamu, Ian. Kenapa kau sering menangis? Apa kau karena mimpimu itu sangat mengerikan? Umar Ian yang berada di dekatnya. Ian baru teringat pada janinnya. Dia benar-benar tidak lupa jika dalam perutnya sudah ada seseorang yang akan hadir. Aku hampir lupa. Ian langsung mengelus perutnya itu. Sayang, maafkan mami. Dia mengacau rambutnya. Sudah, mandilah. Ayo, aku akan menunggumu. Sekarang Theo dan Ian telah sampai ke satu perusahaan yang besar dan ini adalah klien terakhir yang akan mereka temui. Setelah itu mereka akan kembali ke Seoul secepatnya. Apa Anda Tuan Kim Taeyong? Tanya seorang staf perusahaan yang Taeyong kunjungi itu. Taeyong dan Ian masuk. Saat masuk seketika tubuh Ian menjadi tegang dan tubuhnya mulai bergetar. Ian langsung menggenggam tangan Taeyong dengan erat dan Taeyong merasakan itu. Dia melirik Ian yang wajahnya seperti ketakutan. Oh, Tuan Kim Taeyong. Taeyong langsung kembali menoleh kliennya itu. Oh, Tuan Sehun. Dia menghampiri kliennya yang bernama Sehun itu dan bersalaman. Tentu bukannya cantik, tapi perhatian padaku, tambah Taeyong. Sehun terkekeh kecil. Sudah, silakan duduk. Ian semakin takut. Dia ingin sekali sekarang mengajak Taeyong segera pergi dari perusahaan ini. Oh iya, toilet di mana, Tuan? Tanya Taeyong. Toilet setelah keluar dari ruangan ini lurus dan belok ke sebelah kiri. Oh, terima kasih. Kalau begitu saya ke toilet dulu. Taeyong bangkit dari kursinya itu dan Ian ikut bangkit. Ian merasa ingin menangis, benar-benar mengikuti Taeyong Sun mendekatkan dirinya pada Ian. Ternyata sekarang kau sudah menjadi seorang Nyonya Kim, padahal aku ingin kau menjadi. Ian menelan selipnya dalam sapaya. Tiba-tiba
tiba-tiba seorang memegang wajah Yen. Sontak Yen langsung menepisnya. Kau sekarang boleh menghindar, tapi lain kali kau tidak bisa menghindar lagi. Kau akan menjadi milikku selamanya. Taeyong, jangan pernah tinggalkan aku sendiri, aku takut, ujar Yen. Tenang sayang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, tenang saja, aku akan selalu di sampingmu. Yen berharap benar-benar Taeyong harus tetap di sampingnya. Dia kembali teringat akan ancaman Seon padanya saat di ruangannya itu. Kemana aku pergi, aku tetap akan menemukanmu. Di bandara Korea terdapat Sobin di sana. Sobin diminta Taeyong untuk menjemput mereka dan sekaligus mengajaknya ke rumah baru mereka. Dengan senang hati Sobin mau menuruti permintaan Taeyong, apalagi mendengar jika sebentar lagi keluarga kecil mereka akan bertambah. Ponsel yang berada di sakunya itu bergetar. Sobin langsung merogoh sakunya dan dia melihat seorang yang menelponnya itu. Halo Sobin, sih aku sudah sampai di Amerika. Dalam seorang sontak langsung membuat Sobin mematikan ponselnya. Yen, Taeyong, kalian sudah sampai? Tanya Sobin. Yen memejamkan matanya dan Sobin menatap tajam. Kalian kenapa menatapku seperti ini? Siapa? Tanya Taeyong. Ya benar, kau telepon dengan siapa? Yen semakin memejamkan matanya itu. Wajah Sobin tiba-tiba saja menjadi memerah. Ayahku, lihatlah, wajahnya memerah. Baik, seru Yen melihat wajah Sobin memerah. Kau telepon dengan siapa ya? Uyu beritahu, apa kau sedang telepon dengan kekasihmu? Kau punya kekasih? Wah, siapa dia? Seru Yen sambil mengayunkan lengan Sobin. Mereka pun segera menuju ke mobil Sobin. Taeyong sedikit merasa lega melihat sikap Yen berubah-ubah menjadi tersenyum tak seperti tadi, penuh ketakutan. Kita langsung ke rumah baru, lanjut Taeyong. Akhirnya mereka pun sampai di rumah baru mereka. Yen mendaratkan bokongnya di sofa. Taeyong, berikan aku ramen, aku ingin makan ramen, nada Yen. Tuh sebentar sayang, aku ganti pakaian dulu. Tidak sekarang, aku ingin sekarang, tidak mau menunggu. Hamil, jadi maklumi, balas Taeyong. Taeyong, aku lapar, cepat. Baik sayang, memberikanmu. Taeyong langsung beranjak dari ruang tamu. Dia akan pergi membeli ramen untuk Yen. Saat yang pergi, Yen duduk manis sambil menonton TV dengan Sobin. Tiba-tiba saja ponselnya berdering dengan cepat. Yen langsung mengangkat teleponnya tanpa melihat siapa yang menelpon.
Jangan tutup dulu teleponnya, Ian. Aku masih ingin bicara padamu. Aku ingin bilang kalau aku sudah berada di Korea. Ian semakin takut tanpa mendengar apa yang Seon bicarakan. Yang langsung